Ketika Singapura menghukum gantung dua prajurit Korps Komando Angkatan Laut atau KKO, kini disebut marinir, terjadi peristiwa menghebohkan berupa emosi kemarahan rakyat Indonesia yang mengutuk eksekusi tersebut. Sersan KKO Harun dan Kopral KKO Usman yang tertangkap 13 Maret 65 dieksekusi di tiang gantungan di Changi, Singapura 17 Oktober 68. Keduanya dituduh bersalah dalam kasus pengeboman gedung McDonald di Orchard Road pada era konfrontasi Republik Indonesia dengan Malaysia. Kala itu Singapura masih bergabung dengan Malaysia. Pihak hakim menolak tuntutan terdakwa agar diperlakukan sebagai tawanan perang. Perwakilan Indonesia di Singapura, Abdurrahman Ramli, berusaha menghubungi pihak Singapura agar kedua prajurit gagah berani ini tidak dihukum gantung. Namun, upaya itu pupus. Pemerintah Singapura seolah-olah tidak memedulikan protes keras yang dilancarkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Presiden Soeharto saat itu pun melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kedua prajurit. Minimal hukuman dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Berbagai upaya penyelamatan terus dilakukan hingga Pak Harto mengutus Sekretaris Militer Presiden Maijen Cokro Pranoto sebagai utusan Presiden. Cokro Pranoto meminta agar keduanya dibebaskan, minimal hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Presiden Soeharto saat itu pun melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kedua prajurit. Minimal hukuman dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Namun usaha ini kembali sia-sia. Yang sangat menyakitkan, Perdana Menteri Lee Kuan Yew begitu memandang rendah kedatangan Sekretaris Militer Presiden. Dengan sengaja pergi ke Tokyo, Jepang. Dia menghindar dari Cokro Pranoto agar pelaksanaan hukuman mati itu tidak memenuhi penyelesaian seperti diinginkan Indonesia. Bangsa Indonesia boleh bangga ketika kedua prajurit menjalani hidupnya di tiang gantungan dengan tabah pukul 6 pagi waktu Singapura. Sebelumnya, keduanya berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tanah air. Setibanya di tanah air, kedua prajurit KKO itu dianugerahi bintang sakti dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Pangkat keduanya dinaikkan 1 tingkat. Dalam perjalanan dari Bandara Kemayoran ke markas Hankam di Jalan Medan Merdeka Barat, ratusan ribu masyarakat dari berbagai kalangan berdiri di kedua sisi jalan mengeluhkan jenazah kedua pahlawan Dwi Kora itu. Masyarakat yang menyaksikan banyak yang meneteskan air mata. Suasana lebih mengharukan terjadi di markas Hankam. Jenderal Cokro Panolo yang gagal dalam tugasnya menyelamatkan nyawa kedua prajurit terlihat terisak menangis sambil memeluk Jenderal Ahan Nasution. Di markas Hankam, sejumlah perwira tinggi dari keempat angkatan termasuk Polri juga hadir. Keesokan harinya, ketika kedua jenazah hendak diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, masyarakat luas memberikan penghormatan kepada kedua prajurit ini. Diperkirakan 1,5 juta atau sepertiga penduduk Jakarta kala itu tumplek ke jalan-jalan yang dilewati iring-iringan jenazah. Pada upacara pemakaman, banyak prajurit dan perwira KKO meneteskan air mata. Demikian meluapnya emosi dan kemarahan rakyat pada Singapura.